pasal 14, orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Ada orang yang berpendirian bahwa ia boleh makan apa saja, tetapi ada orang lain yang lemah keyakinannya. Ia merasa bahwa ia hanya boleh makan sayur-sayuran saja. Orang yang makan apa saja janganlah menganggap rendah orang yang makan hanya makanan tertentu saja. Dan orang yang makan hanya makanan tertentu saja, janganlah pula menyalahkan orang yang makan segala-galanya. Sebab Allah sudah menerima dia. Siapakah saudara sehingga saudara harus mengadili hamba orang lain? Entah hamba itu jatuh atau bangun, itu adalah urusan tuannya. Dan memang hamba itu akan berdiri tegak, karena Tuhan sanggup membuatnya berdiri tegak. Ada orang yang merasa suatu hari tertentu lebih penting dari hari-hari yang lain. Sedangkan orang lain pula menganggap bahwa hari-hari itu sama saja. Biarkan masing-masing orang menentukan pendiriannya sendiri. Orang yang mementingkan hari-hari tertentu, orang itu berbuat begitu untuk menghormati Tuhan. Orang yang makan segala-galanya berbuat begitu untuk menghormati Tuhan, karena ia bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Begitu juga dengan orang yang makan hanya makanan tertentu saja. Orang itu juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk diri sendiri. Dan tidak seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan, dan kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kristus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya ia menjadi Tuhan untuk orang-orang yang hidup dan juga untuk orang-orang yang telah mati. Jadi saudara-saudara, untuk apa menyalahkan saudaramu yang seiman? Dan untuk apa saudara menganggap dia rendah? Kita semua akan menghadap Allah untuk diadili. Di dalam Alkitab tertulis, sesungguhnya kata Tuhan, tiap-tiap orang akan bersembah sujud di hadapanku. Dan setiap orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah kita saling menyalahkan. Sebaliknya, berusahalah supaya kalian tidak berbuat sesuatu pun yang menyebabkan seorang saudara seiman tergoda dan berdosa. Karena saya bersatu dengan Tuhan Yesus, maka saya percaya sekali bahwa tidak ada sesuatu pun yang pada dasarnya najis. Tetapi hal itu najis bagi seseorang, kalau orang itu menganggapnya najis. Tetapi kalau dengan apa yang saudara makan, seorang saudara seiman disakiti hatinya, maka saudara tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, janganlah membiarkan orang itu dirusak oleh apa yang saudara makan. Itu sebabnya, janganlah membiarkan apa yang baik bagi kalian dianggap tidak baik oleh orang lain. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Orang yang melayani Kristus secara demikian, orang itu menyenangkan hati Allah dan dihargai oleh orang-orang lain. Sebab itu tujuan kita haruslah selalu untuk hal-hal yang menciptakan kerukunan dan saling membangun. Janganlah karena soal makanan, saudara merusak apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Segala makanan memang halal untuk dimakan. Tetapi kalau apa yang saudara makan menyebabkan orang lain berdosa, maka saudara bersalah. Lebih baik tidak usah makan daging atau minum anggur atau melakukan apa saja kalau hal itu menyebabkan seorang saudara seiman menjadi berdosa. Biarlah apa yang saudara percayai itu
Saudara lakukan di hadapan Allah saja untuk saudara sendiri. Orang yang tidak mempunyai alasan untuk merasa bersalah atas apa yang dianggapnya benar, orang itu bahagia. Tetapi orang yang merasa ragu-ragu untuk makan sesuatu, kemudian toh makan makanan itu, orang itu disalahkan oleh Allah. Sebab orang itu tidak bertindak menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan yang salah. Dan apa saja yang dilakukan tanpa keyakinan adalah dosa.